KITB. Jumpa lagi di Wamat Outlook Weekly Market Update. Saya Claudia Semanungkalit bersama rekan kami Bapak Eri Kusnadi selaku Direktur Batavia Prosperindo Asset Management siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Selamat pagi Pak Eri, terima kasih ya Pak sudah bergabung bersama kami di Wamat Outlook. Selamat pagi Claudia, terima kasih telah mengundang kami. Baik Pak Eri, saya mulai. Pasar saham global tengah bergerak fluktuatif Pak sepanjang tahun berjalan ini. Seiring dengan adanya katalis-katalis seperti tensi geopolitik Rusia dan Ukraina, lonjakan kasus COVID-19 di Cina, dan tentunya berubahnya sikap Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed dari dovish menjadi hawkish. Nah, dengan The Fed yang sudah menaikkan suku bunganya Pak di bulan Maret lalu dan mengindikasikan arah kebijakan suku bunga yang agresif, bagaimana Batavia Prosperindo melihat dampaknya bagi pasar saham Amerika Serikat ke depannya, Pak? Baik, terima kasih Claudia. Jadi kita melihat bagaimana inflasi di Amerika Serikat yang tadinya diperkirakan bersifat sementara, namun sementara atau transisinya ini berlangsung secara berkepanjangan. Apalagi tadi Claudia sudah sempat sebutkan juga ada ketegangan di Eropa Timur, khususnya antara Ukraina dan Rusia yang telah membuat harga komoditas lebih tinggi, yang tentunya memicu inflasi yang berkepanjangan di luar daripada inflasi domestik yang sudah terjadi di Amerika sendiri. Tentunya hal ini membuat akhirnya The Fed tidak berkuasa untuk mengubah policy guidance mereka yang tadinya lebih cenderung neutral dalam menaikkan suku bunga, namun menjadi lebih sedikit hawkish ya, bahkan boleh dibilang menjadi lebih over hawkish dalam kondisi di tahun 2022 ini. Tentunya secara teori baik inflasi maupun suku bunga sama-sama bisa menurunkan perekonomian karena dua-duanya memiliki fungsi suku bunga memiliki fungsi untuk melambatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi memiliki dampak untuk melambatkan perekonomian juga, karena keduanya membuat beberapa item itu menjadi lebih mahal dengan caranya masing-masing. Tentunya perkiraan ekonomi di Amerika menjadi lebih soften ke depannya. Hal ini juga sesuai dengan Economic Summary Projection dari The Fed yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Amerika akan menjadi 2,8% daripada perkiraan awal ataupun asumsi awal di 4%. Tentunya hal ini bukan sebuah kabar baik, Claudia, namun kalau kita lihat angka 2,8% tersebut sendiri dibandingkan dengan rata-rata sebelum COVID ataupun rata-rata pertumbuhan ekonomi Amerika selama 10-15 tahun terakhir, angka tersebut relatif tidak terlalu rendah, bahkan boleh dibilang cenderung di grafik sebelah atas gitu ya, sehingga kita melihat adanya perlambatan ya kelanjutan pemulihan ekonomi di Amerika, namun tidak sampai mencapai resesi atau tidak mencapai suatu keadaan yang kita bisa anggap buruk gitu ya. Namun tentunya kita harus lihat terus perkembangan ke depannya, karena selama beberapa minggu terakhir The Fed juga memberikan indikasi ataupun pasar mulai menangkap indikasi kenaikan suku bunga yang sedikit lebih agresif lagi daripada yang sudah disampaikan di meeting bulan Maret kemarin, yang tentunya akan membuat para pelaku pasar akan mencoba menadjust lagi impact ataupun dampak terhadap pasar modal khususnya, dan tentunya juga nanti impact terhadap perekonomian. Apakah dari 4,0 ke 2,8 yang disampaikan oleh The Fed di meeting bulan Maret kemarin, apakah itu masih bisa dipakai, apakah itu masih bisa diterima, atau mungkin harus diprediksikan penurunan GDP 2022 yang lebih lanjut, yang tentunya akan merubah tone pasar secara keseluruhan going forward di tahun 2022 ini. Kurang lebih seperti itu, Claudia. Nah, berbeda atau berlawanan dengan kinerja pasar saham global. Pasar saham Indonesia itu konsisten mencatatkan kinerja yang positif, Pak, sepanjang tahun 2022 ini. Apa saja sih, Pak, yang mendukung kinerja pasar saham kita untuk menguat, dan apakah penguatan tersebut akan dapat berlanjut, Pak? Jadi kalau kita lihat sebenarnya tahun 2021 yang lalu boleh kita bilang sebagai tahun pemulihan global yang tersinkronisasi. Jadi hampir seluruh negara mengalami recovery ekonomi, khususnya negara maju ya, hampir semua negara maju mengalami recovery ekonomi akibat progres vaksinasi yang sangat baik, stimulus ekonomi yang besar, dan mereka sudah mulai reopening ekonomi. Memang kondisi tersebut agak sedikit berbeda dengan beberapa negara berkembang di tahun 2021, contohnya Indonesia. Sehingga membuat perekonomian Indonesia di tahun 2021 belum tumbuh seoptimal
negara-negara maju ataupun beberapa negara lainnya yang sangat optimal gitu ya, mendekati bahkan melewati daripada pre-pandemic level. Dengan progres vaksinasi yang sedikit terlambat tapi berlangsung dengan cukup baik, lalu juga kita melihat bagaimana dengan stimulus yang memang tidak sebesar negara maju tapi juga cukup tersedia untuk membantu perekonomian secara keseluruhan. Namun ditambah dengan lockdown yang cukup ketat di kuartal 3 2021 telah membuat pemulihan ekonomi Indonesia yang optimalnya itu akan lebih terjadi di 2022, bukan di 2021 yang lalu. Tentunya hal ini bertolak belakang atau sedikit berkebalikan dengan negara-negara maju lainnya atau beberapa negara emerging market lainnya yang tahun lalunya itu sudah sangat optimal. Sehingga tahun 2022 malah menjadi tahun normalisasi pertumbuhan ekonomi bagi mereka. Sedangkan kita baru menuju optimalisasi. Jadi dua hal yang sangat bertolak belakang tersebut memberikan suatu ruang yang sangat menarik untuk berinvestasi khususnya di pasar saham di Indonesia. Jadi kalau kita lihat GDP negara lain secara year on year 2021 ke 2022 cenderung menurun, kalau kita malah meningkat. Jadi itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, komoditas yang harganya naik belakangan ini baik karena pemulihan ekonomi serta ketegangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina telah membuat Indonesia sebagai negara eksportir komoditas mengalami keuntungan dalam bentuk selisih dagang yang lebih besar maupun penerimaan negara yang lebih besar. All in all, yang kita rasakan secara langsung, Claudia, adalah stabilnya nilai tukar rupiah di dalam negeri yang sudah berlangsung kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 9 bulan terakhir. Rupiah bergerak cukup stabil di rentang 14.300 sampai dengan 14.500 di tengah penguatan dolar indeks selama 1 tahun terakhir sebesar 10%. Jadi boleh dibilang kita cukup menarik posisi melawan arusnya selama 1 tahun terakhir dari sisi nilai tukar rupiah. Saya rasa 3 hal tersebut dikombinasikan mulai dari pertumbuhan ekonomi yang akan lebih optimal, lalu surplus dari perdagangan komoditas yang akhirnya berimplikasi ke rupiah, ini telah membuat pasar saham kita menjadi sangat menarik, terbukti dari derasnya arus investor asing yang masuk ke dalam pasar saham dalam negeri, dan mereka masuknya di regular market yang menunjukkan ini minat beli murni, bukan karena ada merger ataupun acquisition, yang sudah mendekati angka 55 triliun rupiah untuk year to date pada saat kita berbicara hari ini. Baik Pak Eri, terima kasih Pak. Nah, sementara untuk pasar obligasi nih Pak, seiring dengan suku bunga Bank Indonesia yang juga turut diantisipasi akan naik beberapa kali tahun ini, bagaimanakah proyeksi Batavia Prosperindo terhadap pergerakan aset obligasi pemerintah Indonesia hingga akhir tahun nanti Pak? Jadi kalau kita lihat sebenarnya kebijakan makro ataupun kebijakan moneter di suatu negara tidak harus dan tidak selalu ya berdampak ataupun mendikte kebijakan moneter atau makro di negara lain. Namun pada saat kebijakan moneter tersebut dilakukan oleh negara Amerika Serikat sebagai negara yang paling kuat pengaruhnya dari sisi ekonomi dan juga moneter, serta Amerika memiliki mata uang yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, telah membuat sedikit banyak Indonesia ikut terpengaruh. Dan tidak hanya Indonesia, tapi juga banyak negara lainnya. Dengan meningkatnya suku bunga di Amerika, tentunya membuat US dollar itu menjadi lebih menarik untuk dipegang maupun diinvestasikan. Dalam kondisi tertentu, negara-negara lain yang memiliki daya tarik yang lebih rendah tentunya terpaksa harus melakukan upaya-upaya penyesuaian untuk meningkatkan kembali ya, daya tarik dari nilai tukarnya. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menaikkan suku bunga juga, ya, seperti yang dilakukan oleh Amerika. Namun dengan komoditas yang cukup baik dan pasar saham yang ditopang aksi beli bersih dari investor asing yang sangat besar, ini ternyata memang telah membuat rupiah kita cukup stabil. Ya, di satu sisi koreksi di obligasi menjadi lebih terbatas ataupun lebih perlahan selama 6-12 bulan terakhir. Namun demikian, secara aset kelas sendiri, Claudia, obligasi ini juga perlu mempertahankan daya tariknya. Jadi walaupun rupiahnya tidak berkurang daya tariknya, tapi obligasi sebagai stand-alone aset perlu meningkatkan daya tariknya. Nah, bagaimana cara meningkatkan daya tarik obligasi ini? Yaitu dengan memberikan diskon yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, karena kalau tidak memberikan diskon, maka berinvestasi di obligasi pemerintah Amerika menjadi jauh lebih menarik. Karena tenor 10 tahun di Amerika saat ini sudah 3%-an, sedangkan 1 tahun yang lalu,
tenor 10 tahun di Amerika itu baru memberikan return sekitar 1,5%, sehingga mereka bertambah menarik sebesar 1,5%. Nah, itu dari impact kebijakan suku bunga di Amerika. Namun kebijakan suku bunga di Indonesia, Claudia, terlepas daripada Amerika yang sedang menaikkan suku bunga, itu kelihatan juga akan dipengaruhi oleh inflasi dari dalam negeri. Inflasi dari dalam negeri ini akan dipengaruhi menurut saya oleh dua hal. Yang pertama tentunya kenaikan harga komoditas dunia. Walaupun kita produsen, kita juga konsumen. Jadi kita akan terdampak dari kenaikan harga komoditas. Di sisi lain, Claudia, setelah 2 tahun kita melakukan pembatasan sosial yang sangat signifikan, akhirnya di tahun 2022, Hari Raya ini boleh dirayakan secara lebih terbuka. Hari Raya Idul Fitri boleh dirayakan lebih secara terbuka, boleh bersilaturahmi, lalu arus mudik juga lebih dilonggarkan. Hal ini tentunya membuka kesempatan ataupun membuka peluang bagi para pedagang ataupun bagi para produsen yang selama 2 tahun terakhir belum sempat ataupun belum bisa melakukan price adjustment atau penyesuaian harga. Ini kelihatannya mulai melakukan penyesuaian harga selama 2 tahun terakhir, dan kita melihat bahwa kenaikan harga barang di Indonesia tidak hanya harga bahan bakar, tapi juga beberapa harga barang yang berkaitan dengan kebutuhan hari raya. Yang sebenarnya kalau tidak ada pandemi, Claudia, sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi. Jadi kesimpulannya untuk aset kelas obligasi, tantangan dari dalam negeri dan luar negeri sama-sama ada, cenderung lebih besar daripada yang di luar negeri. Tentunya kita perlu lihat perkembangan inflasi domestik ke depannya. Kalau pandangan kami, BI mungkin akan lebih menaikkan suku bunga di semester 2, lebih reaktif dan responsif terhadap inflasi dan kebijakan moneter di Amerika daripada menaikkan terlebih dahulu. Karena kenaikan suku bunga yang terlalu cepat tentunya juga nanti dikhawatirkan bisa merusak momentum pemulihan ekonomi. Kurang lebih seperti itu, Claudia. Baik, Pak Eri, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, bagaimana pendapatnya Pak Eri ini dengan strategi portfolio yang ideal di tengah-tengah kondisi pasar yang dinamis seperti saat ini, Pak? Jadi tentunya berinvestasi di tengah volatilitas memang tidak mudah ya, Claudia ya. Kunci utamanya tentunya kita harus selalu disiplin dan juga sabar dalam menghadapi pasar, karena kita harus fokus pada tujuan perencanaan keuangan kita. Nah, disitulah kita akan bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih bijaksana dan juga lebih tepat ya, untuk portofolio kita. Jangan sampai kita terjebak kepanikan, apakah itu kepanikan membeli ataupun kepanikan menjual. Karena kalau misalkan sudah kita panik membeli, takutnya nanti kita menggunakan uang yang seharusnya tidak kita investasikan. Kebalikannya, pada saat kita panik menjual, setelah dijual kita juga bingung uangnya mau diinvestasikan atau ditaruh di mana. Sehingga yang pertama kita harus fokus sama tujuan perencanaan keuangan kita. Selain daripada itu, tentunya volatilitas juga membuka kesempatan bagi kita untuk melakukan penyesuaian pada portofolio kita. Volatilitas yang terjadi saat ini menurut saya cukup menarik untuk dimanfaatkan sebagai kesempatan melakukan averaging, baik itu untuk di kelas aset obligasi maupun di kelas aset saham. Secara umum, Claudia, tentunya dalam jangka pendek kita akan melihat volatilitas yang lebih tinggi di pasar obligasi karena ada suatu dorongan besar dari kebijakan moneter, yaitu pergerakan suku bunga di Amerika yang sangat mungkin untuk diikuti oleh BI. Sehingga sebagai investor obligasi, lebih baik kita lebih mengandalkan pendapatan kupon daripada kenaikan harga untuk jangka pendek ke depannya. Selain daripada itu, kami juga menyarankan untuk berinvestasi di obligasi-obligasi dengan durasi pendek atau reksadana yang memiliki strategi obligasi durasi pendek seperti yang kami miliki bersama dengan OCBC. Sedangkan untuk aset kelas saham tentunya di peningkatan GDP seperti saat ini membawa kabar baik yang sangat positif yang sangat dinantikan bagi investor saham, karena output ekonomi yang lebih tinggi biasanya dikorelasikan dengan output profit ataupun laba yang lebih tinggi juga, sehingga pasar saham sedikit banyak lebih diuntungkan. Namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kenaikan selama 4 bulan terakhir ini tidak bisa dikategorikan sedikit,
arus investasi dari investor asing juga cukup besar, valuasi juga pelan-pelan sudah mulai meninggalkan netral menjadi sedikit lebih mahal gitu ya. Sehingga para investor kami harapkan, nasabah OCBC kami harapkan untuk juga bisa lebih bijaksana dalam berinvestasi, disiplin melakukan averaging pada saat terjadi minus-minus yang kita anggap cukup lumayan untuk melakukan averaging. Namun secara umum, pemulihan ekonomi Indonesia yang optimalnya belum terjadi, kemungkinan besar bahkan bisa berlanjut sampai dengan tahun 2023. Sehingga dalam jangka pendek, volatilitas yang terjadi, mahal murahnya, itu bisa kita tidak terlalu kita pusingkan dengan kita melihat horizon investasi jangka menengah panjang yang relatif menurut kita masih sangat bisa memberikan potensi imbal hasil yang menarik bagi investor-investor maupun nasabah-nasabah OCBC NISP. Kurang lebih seperti itu, Claudia. Baik, terima kasih Pak Eri atas paparannya yang sangat insightful. Nah, dengan demikian sampai sudah kita di akhir sesi kali ini. Terima kasih sekali lagi ya Pak Eri yang sudah bergabung bersama kami. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya, Pak. Siap, dengan senang hati, Claudia. Sekian informasi dan analisa kali ini bersama Bapak Eri Kusnadi, selaku Direktur Batavia Prosperindo Asset Management. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk men-follow kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Simanungkalit, nantikan OneNote Outlook berikutnya di minggu depan. Salam, saya Ayat Edu.